Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca, Rasul Paulus menasihatkan kita agar kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Perhatikan kata selalu. Kalau kita renungkan kata selalu, berarti sesuatu yang terus terjadi, terus menerus, sesuatu yang menetap. Jadi artinya menjadi sebuah kebiasaan, karakter kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan yang menariknya, ketiga kata ini semuanya bersumber dari hati. Bersumber dari hati. Jadi penting untuk kita memperhatikan dan menjaga sikap hati kita dengan baik, karena kondisi hati kita akan menentukan tindakan-tindakan kita. Dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup menjaga sikap hati kita. Kita seringkali gagal, seringkali jatuh hanya dengan kekuatan kita sendiri untuk menjaga sikap hati. Saat ada pencobaan, persoalan, masalah datang, kita mudah tersinggung. Kita cepat curiga, kecewa, marah, bahkan mundur dari Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga sikap hati kita? Kita harus menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hati kita. Menempatkan Allah yang utama dalam hati kita. Dan mengizinkan Allah memimpin kehidupan kita. Bukan sebaliknya. Kita lebih mendahulukan ego kita. Atau kita malah mengatur Allah dengan keinginan-keinginan kita lewat doa yang kita naikkan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ke belakang siapa hidup kita sebelumnya, kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang layak menerima hukuman, orang yang hidup berpusat hanya pada diri sendiri, atau dikenal dengan self-center. Namun saat kita menerima Yesus, karena anugerahnya, karena kemurahannya, kita menerima keselamatan dengan iman di dalam Yesus. Yesus berkuasa dalam hati kita. Yesus memimpin kehidupan kita. Dia menjadi yang terutama dalam hati kita. Ini yang kita katakan God-center. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga Bapak Ibu, saat kita disakiti, saat kita dikecewakan, dihianati, bukan lagi kita, tetapi Kristus yang ada dalam diri kita. Pandang kepada Kristus. Bayangkan kalau Kristus disakiti, apa yang Dia lakukan? Mengampuni. Kalau Yesus dihina, difitnah, dihianati, dipersalahkan, apa yang dilakukan?
Ia diam, tidak membalas, dan bahkan ia mendoakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi itu yang harus kita lakukan. Menjadikan Yesus yang utama dalam hati kita. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Self-center menjadi God-center. Selamat beraktivitas dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.